Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tendi Elviana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami tentang langkah-langkah evaluasi program pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu A. Pengertian evaluasi program. Evaluasi secara etimologis berasal dari kata evaluation, yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi dapat digunakan pada bidang yang sangat luas, termasuk pada bidang pendidikan. Arti umum tersebut adalah penilaian dan kata itu dapat digunakan untuk segala sesuatu. Dengan demikian, mengevaluasi berarti menilai apakah sesuatu itu bernilai atau tidak bernilai. Evaluasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mehrens dan Lelma. Evaluasi adalah proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang kedua menurut Gronlund. Evaluasi sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai siswa. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Uraitun. Evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat menurut Hamid Hasan. Evaluasi sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Pengertian menurut istilah program yaitu diartikan sebagai rencana. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi program pendidikan adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dalam ranah pendidikan. Kemudian B. Tujuan dan fungsi evaluasi. Dalam evaluasi program pendidikan terdapat tujuan yang hendak dicapai dan fungsi-fungsi dalam pelaksanaannya. Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan peserta didik selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efisien metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui keberhasilan kinerja lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian fungsi evaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar. Yang kedua, untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bahan pertimbangan kenaikan kelas. Kemudian yang selanjutnya untuk memperoleh data bagi pekerjaan dan penyuluhan. Yang kelima untuk memberikan informasi tentang kemampuan siswa sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Kemudian yang keenam yaitu untuk melihat kinerja guru. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi kepada guru, murid, dan orang tua tentang apa dan sampai di mana perkembangan yang dicapai peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu C. Kriteria evaluasi. Ada beberapa kriteria yang dipilih untuk digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sebagai acuan pengkajian. Ada dua jenis kriteria yang dapat dipergunakan dalam evaluasi program, yaitu yang pertama kriteria internal dan kriteria eksternal. Kriteria internal adalah standar yang dapat diaplikasikan terhadap suatu program dalam kerangka program itu sendiri. Sedangkan kriteria eksternal adalah standar yang diterapkan terhadap suatu program dari suatu sumber di luar kerangka program. Pertama, kriteria internal. A. Kriteria internal yang dipergunakan adalah koherensi. B. Kriteria internal yang dipergunakan adalah penyebaran sumber.
C. Tanggapan pemakai atau sikap dan reaksi pemakai yang berpartisipasi dalam program sering menjadi kriteria. D. Tanggapan penyedia, yaitu mengacu pada tanggapan pihak yang menyediakan program, dinilai dengan kriteria yang dijabarkan dari tujuan-tujuan program yang ditetapkan. E. Keefektifan penggunaan biaya. F. Kemampuan generatif. G. Dampak, yaitu efek lebih dibandingkan dengan yang mungkin terjadi secara ilmiah, yaitu tanpa kehadiran program. Kedua, kriteria eksternal. A. Pengarahan kebijakan, biasanya program-program yang harus dilaksanakan dalam kerangka pengarahan kebijakan tertentu. B. Cost benefit analysis, yaitu menghendaki keuntungan-keuntungan program baik yang segera tampak atau yang tidak segera tampak, dan biaya pelaksanaan program baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah C. Efek pelipat gandaan. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan evaluasi program. Sebelum evaluasi program dilaksanakan, seorang evaluator harus melakukan persiapan secara cermat. Persiapan tersebut antara lain berupa penyusunan evaluasi, validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Nah, setelah mengetahui tujuan dan kriteria keberhasilan program, maka seorang evaluator baru dapat menentukan metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, sasaran evaluasi program, dan jadwal evaluasi program yang akan digunakan. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun instrumen evaluasi. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Contohnya adalah tujuan menyusun lembar pengamatan untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu membuat kisi-kisi yang berisi tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan. Untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan ini dikembangkan dari kisi-kisi objek yang akan dievaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu membuat butir-butir instrumen. Sesudah kisi-kisi tersusun, maka langkah selanjutnya adalah membuat butir-butir instrumen. Kemudian keempat yaitu menyunting instrumen. Hal yang dilakukan pada tahap ini meliputi A. Mengurutkan butir, menurunkan sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengolahan data. B. Menuliskan petunjuk, pengisian, identitas, dan sebagainya. C. Membuat pengantar, permohonan pengisian bagi angket yang diberikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Sabirin, NIM 2561001. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari kelompok kami. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi program. Langkah-langkah evaluasi program secara garis besar. Tahapan evaluasi program meliputi tahapan persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Penjelasan tentang tahap-tahap itu akan saya paparkan di bawah ini. 1. Persiapan evaluasi program. A. Penyusunan evaluasi. B. Penyusunan instrumen evaluasi. C. Validasi instrumen validasi. D. Menentukan jumlah sampel yang diperlukan. E. Atau yang terakhir, penyamaan persepsi antara evaluator sebelum data diambil. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Evaluasi reflektif digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sebagai suatu ide. Istilah reflektif diambil dari artikel yang ditulis oleh Cohen 1976 dalam Suharsini 2010. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan orang terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan program. Persyaratan-persyaratan program sebagai rencana seperti format, keterbacaan, hubungan antar komponen, organisasi vertikal dan horizontal dari pengalaman belajar. Biasanya merupakan hal yang menuntut perhatian evaluator pada waktu melakukan evaluasi program sebagai suatu rencana. Evaluasi proses kadang-kadang disebut pula dengan istilah implementasi program. Menggunakan istilah proses dimaksudkan untuk memperkuat pengertian program sebagai suatu proses.
Lagi pula, istilah evaluasi proses dianggap lebih memberi kedudukan yang sama antara dimensi program sebagai ide, rencana, hasil, dan program sebagai suatu kegiatan. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi program yang paling tua, bahkan pada mulanya yang dimaksud evaluasi identik dengan evaluasi hasil. Lebih lanjut, hasil yang dimaksud adalah hasil belajar dari pengertian pengetahuan yang dapat diserap oleh peserta didik. Jumlah pengetahuan yang dimiliki peserta didik merupakan indikator keberhasilan suatu program pembelajaran. Sekian pemaparan makalah dari saya dan teman-teman saya dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum.